Halo guys, welcome to my channel. Oke, jadi hari ini gue akan pergi ke rumah seorang teman gue. Dia itu adalah seorang driver, tapi dia punya bisnis sampingan yaitu bikin kain lap. Nah, dari bisnis sampingan ini katanya dia itu bisa menghasilkan jutaan rupiah tiap bulannya. Jadi mungkin walaupun dia seorang driver, tapi gaji dia lebih tinggi dari seorang supervisor. Eh, Sekarang gue lagi siap-siap mau berangkat. Tuh rumahnya itu sekitar 1 jam dari rumah gue, dan tunggu aja. Oke, sekarang gue udah ada di rumahnya temen gue. Jadi namanya siapa bang? Yus Effendi. Yus Effendi, panggilannya Bang Yus. Ya. Nah, jadi Bang Yus ini adalah teman gue di kantor. Jadi dia itu sebagai driver bang, Yes. sebagai driver, dan dia punya bisnis yaitu kain lap. Ya. Kain lap apa namanya? Lap Majun. Lap Majun. Yes. Bagi kalian yang belum pernah dengar, contohnya ada nggak bang? Ada Lap seperti Majun. ini. Kayak gini ya. Kain-kain yang dijadiin satu sih. Ah, Ya, jadi ini pecah-pecahan kain. kain bercak gitu. Oke, Jadi satu kayak gitu. dijahit jadi satu ya. Jadi satu. Oke, bagi kalian yang belum tahu, ini dia namanya lap Majun, ya kan? Nah, oke, lap Majun ini fungsinya apa sih bang? Untuk ngelap-ngelap ya bengkel seperti kayak gitu ya. Oh, gitu. Oli segala macam minyak-minyak. Kalau kayak gitu. keset tuh beda lagi tuh ya? Beda lagi, keset beda lagi. Kan ada keset yang Ada. warna-warni itu beda lagi. Iya. Bukan Kalau- ini Bukan. Ini larinya ke pabrik sama ke bengkel-bengkel ya. yang make. Yang make-make. Nah, jadi kita ngobrol dulu nih bang. Oke. Tahapan pertama, Oke. tahapan prosesnya bisnis lo ini gimana? Ah, awalnya sih lu punya link untuk ke konveksi dan lu untuk bisa ngebuang ke Oh, jadi lo distributor ke tokonya lah. jadi lo beli Sama si- barang di konveksi. Ah. Nah, jadi potongan-potongan kain konveksi. Iya, bercak kan sisa-sisa potongan dari dia itu. Lo beli, Gua terus beli, gua beli, gua angkut ke sini dong. Gua beli di Jakarta. terus Gua angkut kemari. Setelah itu gua proses jahit, nah langsung jualnya ke toko. Ya sama ke si pemakainya langsung ke pabrik-pabrik, gua biasa ke bengkel. gitu. Ada pengepulnya nggak? Ada distributor ada Ada? yang ngampul ada yang Oke, ngampul. ini nanti kita akan bahas lebih detail ya. Jadi tahap pertama itu ke ngambil dulu nih. Ngambil Lo dulu. ngambil bentuknya kayak gini nih. Iya, gua kayak gini nih, ini nih yang buat bikin lap B1 lah ya, kayak gini, kayak gini nih, lap Nah, ini Sisa-sisa random potongan. aja nih, Bang. random aja udah, gua Oh. angkut semua. Jadi pokoknya Ah. kain gitu. Kain lah yang penting, Mau kain apapun ambil. apapun ambil. Ya, yang ngebedain Selagi dia bahan ini nyerap ke air lah, ke gitu, nyerap pokoknya ke bahan. minyak Ini rata-rata katun ya. katun. Kalau yang kain-kainan itu enggak gua Jadi ambil. dia jahit Ya, baju, iya, sisa-sisanya iya, benar. mau itu bermotif apa enggak, Enggak random apa ya. apa aja. Ah. Ini disortir nggak nih? Surtil, begitu gua beli di konveksi, gua angkut, gua surtil lagi gitu. Kan biasanya kalau di konveksi nggak mungkin dipilih-pilih, pasti digabungin semua, mau kecil kayak mau gede, masukin nih karung. Wah, satu karung itu kurang lebih ada yang 50 kilo, ada yang 30. Oh, jadi dia cuman ngepakin. Iya, dia habis potongnya set, masukin ke karung. Set. Itu pas potongannya ada yang kecil, ada yang gede. Masukin aja deh. Oke, jadi sampai lo beli, Hah? lo sortir lagi. Surtil lagi. Berdasarkan Berdasarkan yang kecil, yang gede. oh, Nah, gitu. yang gede itu nanti gue jahit. Yang gede gimana tuh? Yang Gini. gede ukuran segede gini lah, ada Oh, segede ini gini. gede ukurannya ya. Iya, terus Kalau yang kecil gede gini, gede juga lah gua anggap. Nah, kalau kecil ada lagi seperti kayak gini nih, kecil lah segini kecil. ini Kecil, nih. kecil, Yang itu kan lurus kecil gini. ya. Oke, soalnya ini kalau dijahit jadi Kecil. kain perlu banyak benang. Iya sih. Hah? Ah. Oke, nah lo nyari distributor, lo nyari konveksi itu gimana tuh? Gue cari konveksi gini, kalau misalkan dia sudah ada yang ngambil, gue masukin. Tapi gue tanya dulu berapa yang diangkut sama dia harganya. Kalau misalkan si punya konveksi itu masih harganya kelawan sama gue, misalnya dia beli 1.000, gue mau beli cenggo dong. Oh, lo beli berapa? Gue beli cenggo 1.500 1.500. Ah. 1.500 per kilo. 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 Ah, Kilo. Terus? Nah, kalau misalkan dia yang ngambil pertama itu 1.000, kalah dong sama gua. Iya. Kalau misalkan si ngkohnya apa sih yang punya konveksinya
mau yang tinggi kan sama gue dong, berarti gue anggut. Tapi lo rata-rata lo 1.500. 1.500. Di atas itu lo masih mau nggak? Kalau misalkan gue liat barang, misalkan emang barangnya masuk sama gue, kenapa enggak? Misalkan dia Maksimal? cenggo, gue berani 2.000, udah stok 2.000. Oh maksimal 2.000. Iya, stok 2.000 gua. Stok di 2.000. Stok 2.000 dah. Untuk Jakarta. Jakarta. Itu tahap pembelian, tahap pembelian lah ya ibaratnya. Tahap pembelian produk. Sekarang tahap pembuatan produksi. Nah, ini lo jahit nih. Jahit. Pakai mesin dong. Iya, mesin. Lo Jahit. jahit sendiri apa ada karyawan? Gua Sistemnya gimana? ngelempari ke orang, ke kuli-kuli jahit ya. Ada orang yang mau ngejahit gitu kan, dan dia bisa jahit dan dia mau gitu loh. Jadi Dia bisa jahit dan dia mau. Enggak lo taruh di, misalkan lo punya gudang tuh lo taruh di situ Enggak. semua enggak? Oh enggak. Untuk sementara gue belum nyampe situ. Tapi ada yang kayak gitu. Ada yang nyampe situ. Oh jadi tetap dong. Ada yang sampai situ. Temen gue punya temen lagi itu ada. Jadi dia udah punya kayak suatu apa namanya, gudang gitu kan. Gudang udah segala nyutir segala macam, dan Jadi ada penjahitnya jejer gitu. Misalkan dia datang, tapi dia kagak hitung waktu jam kerja ya, itu namanya selagi lu mau datang lu jahit gitu kan. Selagi lu gesit ya lu dapat penghasilan dia gesit juga. Jadi tapi kalau lo jadinya freelance. Freelance. Iya sih. Freelance. Jadi mesinnya lo modal nggak? Mesin dari gue semua. Mesin dari gua, misalkan si ibu ini mau bisa jahit dan dia mau gitu loh, sungguh-sungguh untuk mau Itu jahit. modal artinya mesin. Benang. minyak mesin jahit, benang, Oh, singer gitu ya. terus apalagi jarum itu gue yang tanggung semua. Jarum yang tanggung. Jadi si itu orang tinggal ngejahit aja udah. Itu di training nggak? Kalau misalkan dia bisa nih, dalam arti dia udah bisa jahit, ya udah gue gak perlu training. Paling gue kasih tahu ini jahitnya begini, ukurannya gini, bebas ukurannya gini gitu. Ini kan lurus nih bang. Kalau nggak kelihatan. Ini kan lurus nih. Jahitnya harus kayak gini. Ya kagak mesti harus gini, ya lu tergantung lihat bahannya. Misalkan gua ada bahan kayak opal kayak gini nih, ya lu jahit gini dong. Nanti kan pas dibagi dua kan dia begini. Nanti potong sini lagi, jahit sini. Oh, random aja ya. Random aja sih. Terhubung ya. Yang penting itu terhubung bener. Tapi kayaknya kalau lebih rapi lebih hemat benang kayaknya. Iya sih sebenarnya. Kalau dia mencong-mencong jadi malah Iya. boros ya. Memang seharusnya yang penting dijadiin satu, supaya gimana caranya supaya lebar, itu aja sih. Nah ini kan hasilnya kayak gini nih bang. Ada standarnya nggak sih bang? Standar. Standarnya ukuran yang harus. Ini tuh udah gua kalau menurutku tuh udah gede banget ya. Segede gini tuh udah. Ini maksimal ya gede. Maksimal gede banget sih. Oh iya. Dia kalau udah plak jari orang dewasa. Oh minimal 5 jari. Nah, Telapak tangan lah. iya. Lu begini ya, Minimal lebar begini ya, itu juga bisa lah. Seperti kayak misalkan yang B2 ini nih, kalau menurut udah telapak jari sih udah lah. Oh jadi ini ada macamnya ya. Ini B1 Iya, ya. ini B1. B1 ini jadi satu kain doang nih dijahit. Nah yang ini namanya B2 tumpuk. B2 tumpuk. Jadi ini belakang, depan, di tengahnya ada. Oh ini yang kecil-kecil ini ya? Iya, Oh. yang udah kecil-kecil yang itu. Kayak sandwich. Iya. Ya kan? Atau kayak bantal lah ya. Kayak bantal jadinya. Ini lebih tebal ya. Iya. Harga beda nggak nih? Beda banget. Harganya beda. Ah. Oh, kita jahit kayak gini. Nggak. Nah, terus untuk kan lo ngejahit nih. Ngejahit lo mesin kan oke lah, mau untuk beli baru atau beli second ya. Kan lo yang nyediain semua. Tapi biaya penjahit berapa tuh? Gue kirim ke mereka. Kan freelance tuh. Artinya kan semakin banyak mereka bisa menghasilkan itu semakin banyak upahnya. Ya kan? Nah, bukan gaji tetap kan itu ya kan. Itu lu bayar berapa itu? Gue bayar untuk sementara sih masih 1.500 ya. 1.500 per kilo. Oh, per kilo lagi jatuhnya. Kilo. Jadi lu beli 2.000 terus lu jahit biaya ongkosnya 1.500. Lu ada berapa mesin? Untuk sementara gue masih sedikit sih bro, masih ada 10 lah. 10. Ini udah jalan berapa lama? Gue baru jalan sih masih cetek lah, masih 3 tahunan lah. 3 tahun? 3 tahun. Lumayan gitu. 10 mesin jahit 1.500. Temen gue ada yang udah puluhan tahun, belasan tahun. Ada Iya. 60 tahun. Enggak sih, Gua baru tahu nih ada bisnis kain lap gitu kan. Dan gue pikir ya kain lap kan ya baju bekas di lap gitu. dia nggak kepake ya kan. Terus kalau mau dikasih orang udah nggak layak, ya udah dijadiin kain. Ternyata ada juga yang pakai gitu kan. 1.500 itu lu targetin gitu.
biasa sih gua si target sih enggak, minimal gua minta tolong aja jangan terlalu lama gitu kan. Oh, Karena kan juga gua putar jadi juga. dia kayak yang punya waktu luang lah ya. Iya. Rumah tangga, tetangga lu atau Tangga atau saudara-saudara sih yang oh yang dekat-dekat sini. yang dekat-dekat gini. Oh, jadi Kalau misalkan memang dia belum bisa jahit tuh awalnya biasa gua ini dulu, gua ajarin dulu. Ajarin gini-gini. Tapi dia mau nih, dia mau banget gitu, mau bisa. oh, jadi lihat-lihat ya rekrut orang. Iya, terus kalau misalkan dia udah siap, biasanya kalau misalkan gua training tuh di tempat gua di rumah gua. Oh, lu ajarin. Iya, ajarin dulu kan proses ini. Cara Oh, pakai dia- mesin, ah, cara pakai mesin segala macam, karena dia sama sekali nol, nggak bisa. Itu gua harus perlu gua ajarin dulu tuh dari masing segala macam ini cara nyambunginnya, jahitnya gini-gini, udah ada kerusakan sedikitnya ada di posisi yang ini nih, nanti benerinnya yang ini nih. Setelah dia udah bisa, baru gua kasih ke rumahnya. Berapa banyak target lu maunya dia satu orang tuh kan tentu ada target tuh. Satu orang 2 kilo seminggu kan. Gue nggak muluk-muluk lah, minimal seminggu itu dia dapat 2 karung lah. 100 kilo lah ya. Iya, Targetnya. di target gue gitu. Oh. Tapi kan kadang-kadang ya setengah karung, kadang 1 karung gitu. Jadi Kalau kamu gue sih seminggu itu 2 karung gitu loh. Cuman kan juga kadang mereka kan ngasuh anak segala macam. jadi kekeluargaan lah ya. Si keluarga lah udah serahin ke dia lah. Nah, jadi untuk penjahitnya lu bayar 1.500 1.500 per kilo. per kilo. Udah bersih. Udah bersih. Jarum, benang. Jadi lu jualnya bukan minyak, per pieces ya, enggak. per kilo ya. Per kilo. Dari Gua awal beli di konveksi sekilo. gua jual per Oh, kilo lagi. Jadi anggaplah ini 2.000. Terus penjahitnya 1.500 3.500 kan. kilo ya kan. Kita hitung-hitungan kilo sih. Jadi 3.500. Nah, sekarang itu masalah jual. Iya. Lo jual, lo ini nggak sih? Jual tuh lo pakai promosi nggak sih? Enggak sih sebenarnya, gua tanya ling-ling misalkan pabrik anu ya kan udah dimasukin, dia beli lap majunya di mana gini kan, misalkan memang belum bisa gua masukin apa enggak gitu. Oh, gitu. Awalnya dari teman apa dari Tapi saudara gitu. paling sering lo jual kemana? Gua sih Yang realnya? realnya kalau untuk biasanya tampung gitu yang udah pasti tuh toko sih, toko udah pasti menampung. Toko ya ya distributor, gua anggap di distributor lah mereka lah. Si toko ini nanti ya yang biasa langganannya datang ke tempat dia beli yang ecer-eceran kayak Oh, gitu. gitu. Toko yang jual lap. Iya, lap doang. jual lap doang, jual majun. Kadang juga dia sampingan dia ada yang jual bahan yang panjang, ada yang 1,5 meter, 1 meter. Toko ini bukan yang jual, kadang jual apa namanya, jual macam-macam tuh. Biasanya nih kadang-kadang di material juga suka ngadain loh, tapi dia punya stok tuh 1 karung gitu lah. Kadang ada yang beli tuh di proyek-proyek ada yang 5 kilo 10 kilo gitu. Tapi paling Di banyak di material. toko. Iya. Toko. Nah si material ini pasti belinya paling di toko-toko gitu, di Oh, toko. jadi lo lempar ke distributor, ke pengepulnya. Oh. Gitu si pengepulnya. Ada ini nggak sih, misalkan lo harus nawarin atau berapapun yang lo hasilin dia mau beli? Kadang sih dia tergantung kebutuhan toko dia sih. Kebutuhan toko dia. Kadang ke toko dia, gue kirimin gue yang 1 lapis dong, Oh, gitu. setengah ton apa berapa gitu, apa gue butuh yang dua lapis dong sekian kilo gini. Oh, gitu. Tapi lo punya berapa? Kalau untuk Kira-kira aja ada berapa distributor? untuk sementara ini gue ada 2 toko ya, 2 toko. 2 distributor yang gue masukin gitu. Terus tuh. Selebihnya gue udah ada pabrik-pabrik lah yang gue masukin. Sebulan lo bisa jual berapa, Bang? Gue biasanya udah gue jual langsung ke itu kurang lebih 1 tonan, 1 ton lebih. 1 ton lebih. 2 ton ada? Kurang lebih sih 2 tonan lah. 2 ton. Sebulan itu gue bisa masukin dalam global Maksimal. gitu, maksimal Dengan 10 penjahit. dengan 10 penjahit. Oh, 10 2 tonan. 2000 kilo ya? Iya. 2000 kilo. Itu di sini atau di Jakarta? Di daerah Tangerang ada ya, di daerah sini juga ada. Oh, sama lo nyewa mobil di lagi? Jakarta. Iya, gue masih Sewa mobil lagi? gitu. Jadi sekali pergi, sekali ngambil barang sama sewa mobil sekali buat pergi. Tapi kalau punya mobil lebih murah ya? Lebih murah pasti, itu dia yang gua pin banget mobil. Nah, terus itu untuk ininya, Bang, nanti kita akan ini. Kalau yang kayak gini berapa nih dijual distributor?
ini lebih murah dibandingin yang ini punya nih. Oh ini lebih murah. Nah ini taruhlah ini goceng lah ya. Ini goceng, dijualnya per kilo. Goceng. Ini, Nah, ini bisa 3.000 ke 3,5. ini lo jahitnya sama. Sama, cuman yang bikin beda pokoknya sama-sama dijahit ya. Cuman Nah maksudnya biaya penjahitnya sama. sama. Kagak ada beda. 1.500 juga. Nggak ada beda. 1.500. Tergantung si penjahitnya enakan mau jahit yang mana. Oh gitu. Ah. Lo nggak ada pilih kayak lo jahit yang 2 lapis. Oh enggak. Lo jahit B1, lo jahit B2 gitu enggak? Enggak. Kecuali gini, stok gua distributor biasa kan apa si toko bilang pasti dia jauh-jauh hari kalau udah habis itu stok gua mau udah habis sekian. Nah, ntar gua nguber. Iya, baru gua nguber ke si penjahit. Udah. Yang ini Gelap yang ini. ini 5.000. 5.000-an. Kurang lebih lah. Jadi kalau 5.000-an anggaplah lo ngambil 2.000. Terus lo jahit 1.500, 3.500 dan lain-lain 500 lah ya. Jadi sekilo profitnya 1.000-an. 1.000-an dikali sebulan bisa 2 ton. 2 ton. Itu nggak sendiri itu berapa tuh? Oke, itu pun santai-santai lah ya. Santai lah. Gak ada targetnya ya. Terus kalau yang ini lo ngambil kain kan 2.000 nih. Kalau ini kan dari sama juga dari surtilan ini nih. Kan ini kan udah yang gue bilang gitu. Kan udah dari gue surtil nih. Yang gede, yang kecil. Ini yang kecil dibikin kayak gini. Oh, ini barang-barang sisa nih. Barang-barang yang reject tadi tuh ya. Bukan barang reject, jadi barang-barang yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Oh, jadi satu lapis yang segede gini, yang 2 lapis yang segede gini atau segede gini. 2 lapis. Jadi daripada itu nggak kepake, yang kecil-kecil kayak gini. Enggak, sorry. Ini kan kalau yang ini maksudnya gini. Yang ini ini sama ini. Nah, ini jadinya seperti ini kan. Ini kan 1 lapis. Jadi seperti yang 2 lapis ini nanti hasilnya ini. Nah, ntar di bawah yang kecil ini kan ada yang segede gini. Itu baru ke sampah ke Garuka. Ini lo jual berapa? Ini 3.000 atau 3,5-an. 3,5 lah gue jual lah. Lo beli kainnya 2.000. 2.000 juga. Penjahitnya Sama. 3,5 dong. 3,5. Lo jual 3,5. Tapi kan gue udah ngambil free yang di 1 lapis, ngerti gak? Oh gitu. Lo udah kan, ngambil yang dari sini. Iya. Oke, jadi nggak. Oh iya, paham. Ya kan jadi, satu karung itu aja. Jadi satu karung itu kan isinya macam-macam. Jadi ibaratnya ini kalau daripada nggak kepake nih kecil-kecil ya ibaratnya. Iya, jadi lo kecil-kecil. bikinin kayak gini juga, tapi tergantung request. Kenapa ini lebih murah, Bang? Karena dia apa ya? Ini kan kalau gua si jual ke langsung si distributor yang tadi gue bilang, kalau misalkan ini sama tetap, kalau misalkan ini larinya gua bukan ke toko apa misalkan ke mana, ke bukan distributor, gua larinya jual langsung ke pabrik itu jual retail ya, retail itu bisa 5.000 bisa gua jual lebih mahal juga. Jadi lo harus tahu pasaran lah ya? Iya, tahu pasaran. Ini kalau misalkan gua jual langsung bisa 8.000. Ini fungsinya beda nggak sih? Sama aja? Sebenarnya sih tergantung si pemakainya sih ya. Dia lebih nyamanan kemana. Ini kan gede nih. Kalau gini kan dia misalkan gue butuh kecil, dia bisa robekin, ngerti nggak? Ya, kalau ini artinya mati loh ya. Mati udah. Buka jahitan udah buyar nih. Buyar, pasti buyar. Ini lebih tebal. Jadi ini tebal aja tebal. Dia lebih nyerap banget. Mungkin ke pom bensin pakai banget nih. Oh, pom bensin pakai. Pakai banget ke SPBU ya. Mereka ngambil berapa sih biasanya? Kayak pom bensin. Kenapa? Berapa banyak sih? Dia biasanya sih pakai sebulan tuh 1 karung lah. Atau sebulan 50 kilo. Iya. Nah, nyetap dulu kayak gini-gini. Kadang-kadang karung lumbar gitu sebulan 1 karung. Kadang-kadang lu simpan kadang bisa buat hapusan. Oh iya, buat papan tulis. Ini dipakai banget ini di bandara. Biasanya di bengkel di bandara ngambil juga. Pakai air ini dong, apa namanya? Angkasa Pura. Iya. Ambil ini. Tapi seperti kayak misalkan maskapai yang biasanya yang pasti dekat bengkel-bengkel mereka tuh dekat repair-repairnya pesawat. Repair pesawat pasti pakai.
banyak ya. Iya, itu kan buat Oh cuci iya, pesawat juga. Karena ini kalau kena oli udah nggak bisa pakai, dibuang. Dia udah sekali pakai, udah busuk udah buang. Cuman kalau ini kan lu bedanya gede lah dan itu bisa. Jadi intinya tuh yang mau, jadi lu bukan pusing mencari penjual, tapi lu lebih ke sebanyak apa lu bisa produksi. Iya. Jadi sebanyak yang lu bisa produksi artinya penghasilannya lebih gede. Iya. Jadi intinya kalau mau main bisnis ini, itu yang pertama lu harus cari yang namanya supplier konveksinya, terus siapin orang-orangnya. Kayak orang-orangnya deh lebih ini. Kalau mesin kan lu ya udah mesin beli, Iya. ada mesin. Cuman tergantung dari kinerja orang-orangnya yang mau jahit. Nggak harus punya karyawan langsung, tapi bisa untuk ke tetangga-tetangga ya, Iya, atau benar. saudara-saudara yang punya banyak waktu luang buat dia ngejahit ini. Jahit itu. Nah, ngejahit kayak gini, tinggal diajarin. Kan jahitnya nggak harus kayak jahit baju ya, Iya, nggak harus enggak. pakai pola. Yang penting Mengsong kunci sedikit aja, dah. kunci aja. Yang penting keanyam kejahit aja udah Ah. beres gitu. Terus Gede aja udah. untuk menjualnya nggak perlu menawarkan lah ya. Maksudnya nggak perlu pusing nih, barang pasti ada yang ngambil, Pasti ada ngambil. pasti ada yang ngambil. Jadi intinya adalah semakin banyak produksi semakin gede hasilnya, ya kan, nggak akan ada barang mati lah gitu. Nah, terus ini bang, bagi orang-orang nih yang mau bisnis kayak gini nih, lo ada saran nggak? Misalkan nih, oke lah nih, kan lo di Tangerang nih, lo mau buka ini di Jakarta nih, misalkan, lo modal berapa nih? Modal awal deh, seminim-minimnya. Untuk baru-baru sih kalau Berapa mesin? 1 cukup? 2? enggak lah, kalau misalkan itu sedikit banget sih, minimal kalau misalkan lu baru-baru ya coba 3 atau 4 lah gitu. 3 atau 4 mesin berapa sih? Kalau yang second itu yang beli-beli di toko jahit yang second udah 700, 800 ya. 700-800 second ya bang? Second Yang ini dong, yang yang masih diinjek tuh, yang begini-begini. tergantung bro, kalau Yang yang pakai mesin. biasanya kalau kita mau nguber target itu yang ada dinamonya pakai listrik, Oh, yang udah otomatis ya. Lebih cepat ya? Iya, Gitu, lebih enak iya ya? benar, itu lebih cepat. Kalau misalkan kalau yang baru jahit mungkin yang pakai yang itu yang ada genjotan, itu Tapi- memang lebih lama. Lebih lama, Lebih tapi lama. ya bedanya berapa? Kalau yang mesin berapa? Kalau yang Dinamo. kalau yang dinamo sih, yang mesin jadul juga bisa dinamoin, dia dilangin, Oh, dimodif. dimodif, Tapi benar. kalau beli jadi deh, anggaplah kan orang kadang nggak semua orang tahu nih masalah modif. Kalau gini, kalau mesin jahit biasanya lu mau mesin baru kayak jadul, tapi kalau misalkan emang itu lu mau dinamoin, tinggal lu lepas yang goesannya, kasih aja dinamonya entah itu mesin jahit, entah itu mesin baru atau mesin bekas. Kisaran Dan, harganya dinamo berapa sih? Kalau dinamo kurang lebih gue 180-an, 180-an sih. Itu udah satu set. Jadi kalau mesin biasa itu yang pakai kayak gini 700-800, terus 1-200 lah. Anggaplah 900 sampai 1 juta lah. Iya. Satu mesin. Tapi kalau gue pikir biasanya sih mereka tuh yang kayak gini kagak perlu mesin-mesin baru sih. Yang Iya, penting mesin-mesin yang penting jalan bekas. aja ya. Iya. Sama kalau lu mau cepet ya kasih dinamo. Kalau nggak mau cepet, kalau yang itu pakai manual. Kalau yang lambat pakai manual. Terus modal apa lagi bang? Benang kan di toko jahit lah ya. Iya, Benang. benang. Ini warnanya benang bebas apa? Bebas. Lu beli kiloan nggak apa-apa bro. Benang. Oh benang Iya, kiloan. kiloan. Oh jadi lebih murah lah ya. Lebih murah. Lebih murah itu. Tapi nggak full ya, namanya sisaan lah. Terus awal-awal nih mau nyoba, kira-kira beli berapa nih dari konveksi? Ngambil berapa dulu deh? Mau coba Untuk beli di konveksinya. buat awal coba. Coba gitu ya. Kan nggak mungkin dong beli 10 ton. Iya. 4 mesin. Biar 4 mesin ini efektifnya beli berapa deh? Supaya sebulan tuh selesai semua gitu. Oh iya, Habis gitu, barangnya habis dijahit semua gitu. setengah ton lah. 500 kilo ya. Ah. 500 kilo. Kalau Jadi lu mau salon sih 1 ton lah. 2000 kali 500 kilo. Nah, lo hitung lah sendiri berapa tuh. Jadi pertama mesin minimal ya 3 sampai 4. Tapi di bawah itu boleh lah ya, tergantung. Boleh. Kalau mau coba dulu ya kan. Kalau mau coba dulu. Tapi semakin banyak semakin bagus ya kan. Terus beli kain bahan-bahan di konveksi itu 500 kiloan lah. Di bawah boleh lah. Boleh. juga. Boleh. Terserah lah berapa kalau mau Bias- coba-coba. Biasanya juga gini, Bro. Apa namanya? Kalau misalkan lu nggak ketemu sama si konveksi yang biasanya gini, itu di lapak-lapak apa di lapak-lapak atau di tempat-tempat
jual majun, biasanya ada yang udah jual bahan ininya, bahan siap jadinya, bahan satu lapis, udah siap jadi. Ya maksudnya udah siap dijahit, kita udah nggak perlu nyurtir lagi. Oh gitu. Itu kayak misalkan berapa di tuh? lapak-lapak. Harganya beda dong. Itu beda sama dia. Itu udah harga, namanya kan dia gue udah ngambil konveksi, udah biaya nyurtil, ngangkut juga bisa 3 ribuan. Tapi lu udah siap jahit, udah nggak perlu nyurtil lagi kayak gue tadi. Oh jadi mereka menjual ke orang kayak lu. Iya. Oh, ke bisnis Ada kayak juga. Lu modal awal berapa? Waktu baru Kalau nggak ini deh, minimal nih gue pengen buka nih. waktu baru-baru gue masih di bawah 5 ribu bro. 5 juta. Iya. Gue modal 4 juta, 3 juta di jalan sih. 3 juta Cuman udah jalan. pelan-pelan dulu gitu. Pelan-pelan. Jadi kalau yang mau nggak ada modal minim Iya, lah ya. Kalau modal minim. trial namanya. Jadi kalau rugi nggak terlalu ini banget. Iya. Cuman kayaknya susah rugi. Resikonya apa sih ini? Ada resiko nggak? Resiko Kan ini nggak basi, ya kan? Nggak expired. Terus yang jual tinggal ngambil, nggak akan stok nggak akan numpuk. Risikonya apa nih? Pasti ada risiko. Ada sih resikonya. Apa? Kalau lu barang ini kalau jangan sampai basah, banjiran tuh basah. Oh. Oh itu udah ini banget. Lu berapa kali lipat untuk lu ngeringin lagi. Oh dikeringin. Iyalah, kan basah. Lu 1 ton kayak gini dikeringin. Udah, apalagi barang yang udah jadi yang lu mau siap jual, bro, itu kehujanan. Basah, udah. Harus keringin dulu. Kering. Tapi kalau udah kering masih mau diambil. Masih bisa lagi, cuman ya gimana ya, lu pasti Enak, lebih berat. Masih berat, mahal jatuh harganya, bro. Dipotong masa lah, demak kayak gitu pasti ketahuan. Jadi jangan Kecuali sampai benar-benar kering lah. Sama ini ya, artinya kalau nggak boleh basah, ini nggak boleh Kebakaran. Nah, Kebakaran. itu kebakaran Hati-hati, jadi sama banjir udah jauh. kalau kalian punya bisnis ini itu hati-hati di gudang segala macam, tempat simpan di tempat yang khusus lah ya. Khusus Taruh, lah, jangan minimal sampai ada api karena ini safety lah. satu puntung aja ke sini. Kalau nggak satu percikan aja nih habis. Ruginya bukan cuma ini, rumahnya juga. Pasti. Itu pernah udah ini ada. Habis ini ntar gue mau ini dong, apa namanya, lihat-lihat gudang lo. Siap. Ah? Cuman masih gudang gua masih berantakan. Nggak masalah. Berantakan. Kita lihat-lihat aja buat gambaran buat orang-orang tuh kan nanti gimana. Terus itu aja kali ya. Boleh. Habis ini kita lihat dulu gudang-gudangnya. Ya, kita aja yuk. Ayo kita pergi ke gudang. Nah, ini salah satu yang gudang yang udah jadi nih, berapa karung. Oh ini udah jadi semua? Iya, ini udah jadi semua, udah siap ini. Cuman ini dari itu ya, dari si penjahit itu. Oh gitu. Iya, penjahit itu ngasih. Iya, kirim yang timbang gitu. Jadi ini udah siap diambil dong? Iya. Udah siap dikirim? Siap kirim. Ini berapa kilo bang? Segini kurang lebih 50. Ada 150. Sama ini juga ya? Ini Ya, 200. kurang lebih ada 4 karung lah. 4 karung. Coba lihat. Oh ini ya. Ini lebih gampang lagi ya. Ini lebih gede bang ya? Iya, ini kan dia panjang nih. Ini hasilnya panjang gitu. Memang kurang lebih ada 4 karung. 4 karung. Nih guys. Kapan nih mau dikirim? Kurang lebih besok, lusa. Senin lah ya. Ada Ya, ini syutingnya buat Sabtu. pabrik. Oh dikirim ke? Pabrik ada yang open pabrik, 2 pabrik dia pesan, yang satu pabrik 100, yang satu pabrik kurang lebih ya 2 kintal, 200 lah ya. 200 kilo. Oh. 200 kilo kan segini kan 50. Ini dia beli langsung sama lu? Iya, dia beli sama gua. Oh gitu. Pas kebetulan pabriknya nggak jauh dari gua gitu. Dia Oh di sekitar sini. udah habis. Nah. Kan dia pemesanan dia seminggu tuh sebulan itu 2 karung, berarti 100 kilo. Ada 2 pabrik. Di sekitar sini ada pemain yang sama kayak lu nggak? Untuk sementara di sini masih gua ya. Wih lu ini Masih dong. gua sih. Tapi gua nggak tahu kalau di seberang desa lain, gua nggak tahu. Kalau untuk desa ini, desa Sukasari, sementara masih gua sendiri. Solo sendiri. Iya. Wah mantap loh mah. Tahu gua. Hah? Tahu gua mungkin yang nggak tahu. Oke ini ada yang jahit nih. Iya, itu ada yang karyawan. Ini jahit kayak gini berapa lama sih mbak? Jahit bikin satu deh. Nah, Satu udah 4 kali ngejahit, 3 kali ngejahit, ada yang lebih lebar mah gedean mah 3 kali jahit
udah. Sehari bisa nyampe Seharinya dapat 10 kilo. 10 kiloan. Dari jam berapa itu? Habis kelar masak, langsung kelar nyuci, segitunya aja. Oh, Kalau selalu. nggak banyak iklan mah 20 kilo juga dapat. Oh, jadi dijahitnya satu-satu dulu ya? Dihubungin Iya, dulu ya? dijahitin, terus udah dijahitin, sekali-sekali dipotongin, disatuin lagi, tempelin lagi, dijahit lagi, 2 kali ngejahit, itu udah 2 kali ngejahit, tempelin lagi, 3 kali ngejahit udah jadi. Oh, Ini jadinya segini. Nih udah 3 kali ngejahit ini. kok ini 3 kali ya? Iya, ini sekali kan, ini kesini 2 kali, ini kesini 3 kali, 3 kali ngejahit itu jadi. Jadi ini udah oke nih Bang ya? Oke. Udah oke tuh, udah jadi. Ini kan nanti satu lagi tetap set. 3 kali. Oh, ini yang oval ya? Iya, ada yang lebih. Ini mau dijahit lagi dong yang ini? Iya pasti Dijahit lagi. Ntar ini kan baru sekali, kesini 2 kali ngejahit nih, disambungin lagi. Oh, Sambung kan balik ini. oh iya, jadi gede ya? 1 2 3 4 udah jadi. Jadi, Kalau kecil 4 kali ngejahit, kalau gede 3 kali ngejahit udah jadi. tergantung bahan. Kecil gedenya. Kalau yang kecil lebih Oke. kecil. lu ada pesan nggak? Sementara ini aja dulu deh. Ya. Udah oke Bang ya? Oke, thank you. Yaudah, thank you. gue pamit dulu ya. Oke, thank you. Oke, Thank you, thank bro. you. Yuk. Sukses selalu. Thank you. Oke, itu tadi obrolan singkat gua dengan Bang Ius tentang bisnis dia, yaitu membuat dan menjual kain lap majun namanya ya. Nah, dari obrolan itu dapat gua tarik beberapa kesimpulan, yaitu bisnis tersebut adalah bisnis yang tidak memerlukan terlalu banyak modal. Yang kedua itu adalah cenderung aman karena sudah ada yang menampung hasil produksi dia, yaitu yang dia sebut sebagai toko atau distributor tadi. Tapi memang harganya lebih rendah daripada dia jual ke end user atau pengguna langsung seperti bengkel, pom bensin, pabrik, atau bahkan dia bilang dia juga pernah suplai ke Angkasa Pura. Nah, untuk di toko atau distributor dia itu menjual seharga Rp5.000, artinya dia bisa untung per kilonya itu sebanyak Rp1.000 sampai Rp1.500. Tapi kalau untuk ke end user seperti pabrik dan lain-lain, dia menjual bisa di harga Rp7.000 sampai Rp8.000. Dia bisa untung hampir 3 kali lipat. Nah, jadi bagi kalian yang ingin juga berbisnis seperti itu, dan atau kalian juga punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti gue akan tanyakan langsung kepada Bang Ius. Nah, oke, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini kalau itu bermanfaat untuk kalian. Bye-bye.